Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kalias. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan metode skalogram agar kita dapat mengetahui wilayah-wilayah mana nantinya yang akan sangat strategis, cukup strategis, dan kurang strategis. Sehingga kita dapat nantinya mungkin yang kurang strategis itu akan dapat menjadi perhatian agar bisa di apa ya, diperhatikan agar ketimpangan wilayah nantinya yang ada di wilayah kurang strategis ini bisa berkurang. Oke, saya langsung saja untuk menghitungnya. Di sini saya akan menggunakan data-data data-data yang saya pernah gunakan pada mata kuliah perencanaan struktur ruang di semester 3. Saya menggunakan data-data di Kabupaten Gresik menggunakan BPS tahun 2023. Di semester 3 itu juga kami sudah belajar bagaimana cara menghitung metode skalogram. Jadi, di sini saya tinggal menjelaskan ulang cara menghitung metode skalogram bagaimana. Nah, di sini di Kabupaten Gresik ini sudah ada nama-nama ibu kota kecamatan. Di Kabupaten Gresik ini memiliki 16 kecamatan, yaitu Uringinanom, Driorejo, Kedamean, Meganti, Cermelor, Bulurejo, Balong Panggang, Duduk Sampean, Kebomas, Sukorame, Manyarejo, Bunga, Raktengal, Sambung Ayar, Ruku, Pangkah Kulon, Sawah Mulyo, dan Tambak. Bagaimana cara menghitung? Di sini kayak menghitung dengan menggunakan metode skalogram yang akan kita hitung itu mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan perekonomian. Kalau untuk jumlah penduduk kami tidak hitung. Kita mulai dari pendidikan. Kemudian ordo-ordo di sini, teman-teman perhatikan. Di sini saya menggunakan ordo itu untuk mempermudah saya nantinya menentukan wilayah-wilayah saja yang mana untuk sangat strategis, cukup, dan kurang strategis. Saya menjelaskan dulu untuk ordonya. Untuk ordo satu, itu nantinya saya akan pakai untuk wilayah yang kurang strategis. Nilainya itu taruh, saya inikan 1 sampai 500 di total skor ini. Jadi, untuk ordo 2, 501 sampai 1000 dan ordo 3 itu 1001 sampai 1500. Jadi ordo 3 itu ordo yang sangat tinggi dan nanti wilayahnya apabila angka-angka yang di total skor sini sampai 1000 lebih, 1001 sampai 1500 angkanya itu tergolong wilayah yang sangat strategis. Kemudian apabila angka-angka tersebut termasuk dalam ordo 2 yaitu dari 501 sampai 1000 berarti dia tergolong wilayah yang cukup strategis. Apabila di total skor sini dia termasuk dalam ordo 1 yakni 1 sampai 500 berarti dia wilayah yang kurang strategis. Oke, bagaimana cara kita menghitung? Cara kita menghitung sebenarnya cukup gampang. Kan di sini kan untuk existing SMP kita mulai dari existing SMP. Di sini jumlah setiap SMP kan sudah ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, kan di sini kan sudah ada angka-angkanya karena waktu lalu itu saya sudah sempat hitung dan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu pertama kita harus cari dulu angka yang paling tinggi di jumlah SMP sini. Angka yang paling tinggi itu adalah angka 24 yang berada di Kecamatan Bunga. Oke, angka 24 ini nantinya akan kita jadikan sebagai angka pembagi setiap angka-angka yang ada di sini. Walaupun termasuk dirinya sendiri ya, angka 24. Lalu dia itu angka 24 lalu kita kalikan 100. Nah, bagaimana caranya? Begini caranya. Untuk mendapatkan 54,2 ini caranya 13 ini 13 angka 13 dibahagi dengan angka 24 ini. Angka 24 terus kita kalikan dengan 100. Makanya sampai dapat angka 54,2. Begitupun dengan angka-angka selanjutnya ya. Angka selanjutnya yaitu 19. 19 juga agar kita mendapatkan jumlah skor di sini maka 19 ini kita bahagi dengan 24. 24 baru kita kali 100. Hasilnya dapat 79,2. Oke. Eh, agar teman-teman lebih percaya, saya akan membuktikannya lewat kalkulator.
kita membuktikan yang angka 19 ya. 19 dibagi 24 dikali 100 sama dengan 79, eh maaf, 79,166 sekian-sekian. Di sini kenapa bisa jadi dua? Maka karena di sini, di rumus ini, saya menaruh angka satu di belakang koma untuk membulatkannya. Kalau bisa kita juga taruh dua angka di belakang koma, tiga angka di belakang koma, tapi menurut saya lebih baik hanya satu angka di belakang koma agar agar apa ya? Ini agar lebih rapi begitu. Dan teman-teman juga bisa lihat, nah, C7 ini di dalam rumus ini adalah angka 19. Dibahagi dengan SCS 17 ini adalah angka 24. Seperti yang tadi saya bilang, maka semua angka-angka di sini 19 dibahagi 24 dikali 100 sama dengan 79,2. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat 12. Cara mendapatkan sampai 50 ini, bagaimana caranya? Kita klik ini, kita klik rumusnya. Nah, kan seperti yang tadi saya bilang, berarti semua angka itu tadi kita bagi dengan 24. Maka di sini 12 dibahagi 24 dikali 100 sama dengan 50. Begitupun dengan angka-angka yang lain. Angka yang lain itu juga kita akan bahagi dengan 24. Nah, 24 ini sampai bisa dapat 100. 24 dibahagi 24 dikali 100. 24 ini dibagi dengan dirinya sendiri. Kalau teman-teman masih kurang yakin, kita klik lagi rumusnya. Nanti dia akan, nah, dia kan hanya menunjuk satu tabel, berarti dia memang dibahagi dengan dirinya sendiri. 24 dibagi 24 dikali 100. Kita tes lagi yang di sini ya, 14, 58,3. Kita cari angka yang akan dibagikan. Kita klik rumusnya. Nah, berarti benar. Dia 14 dibagi 24 dikali 100 sama dengan 58,3. Begitupun dengan angka-angka yang lain ini. Oke? Kalau kalau sudah paham, kita lanjut ke cara menghitung lagi di SMO. Nah, sama seperti di SMP, kita cari lagi di SMO. Angka yang paling tertinggi yang mana? Di sini. Angka yang paling tertinggi di sini itu adalah angka 19. Berarti angka 19 tadi adalah angka yang menjadi pembagi antara semua angka-angka di sini. Caranya, kalau teman-teman belum yakin, kita lihat lagi di rumus skor di sini. 6 berarti seharusnya kan 6 dibagi 19 dikali 100. Kita tes klik di sini. Apakah benar? Ya, memang. Sampai dapatnya tadi 6 dibagi 19 dikali 100 sama dengan 31,6. Begitupun dengan 8. 8 dibagi 19 dikali 100. 42,1. Kan? 8 dibagi 19 dikali 100. Betul, saya mencari juga di ini, tadi apa? Di kalkulator juga begitu, 42,1. Maka cara menghitung yang lain juga itu sama seperti itu. Kita apa? Misalnya ini 10 kita bagi dengan 19, kita kali dengan 100, maka kita akan mendapatkan angka-angka yang akan muncul seperti di tabel skor untuk existing SMP. Maka kita lanjut ke perguruan tinggi. Untuk di perguruan tinggi, angka yang paling tertinggi adalah 4. Oke, jadi 4 ini adalah angka yang akan digunakan untuk pembagi di angka-angka yang lain ini. Jadi misalnya saya kasih contoh, 0. 0 dibahagi 4 dikali 100 sama dengan 0. Lihat, J15 ini rumus di Excel. J6 ini 4. J15 itu, maaf salah, J6 itu 0. J15 itu 4. 0 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 0.
Lalu kita tes lagi untuk satu. Mendapatkan 25 ini bagaimana? Satu, ya. Satu ini kita bagi dengan 4 dikali 100. Sama dengan 5. Kita tes lagi yang untuk 4. 4. 4 ini dibagi dengan dirinya sendiri. 4 bagi 4 ke 100 kan sama J15 bagi J15. Nah, kali 100. Begitupun dengan angka-angka yang lain. Oke, jadi kita langsung lanjut lagi di penghitungan poliklinik bersalin swasta. Oke, di poliklinik ini kita cari lagi angka yang paling tinggi di sini. Di sini angka yang paling tinggi adalah 3. Maka angka 3 lah yang akan kita gunakan sebagai pembagi di angka-angka sini. Agar mendapatkan jumlah skor ini yang nantinya akan kita tambahkan untuk mengetahui wilayah-wilayah mana sih yang sangat strategis, cukup, dan kurang strategis. Oke, di poliklinik perusahaan swasta ini saya kasih contoh lagi satu. Kan 3 ya, 3. 3 yang paling tinggi berarti 3 dibagi 3 dikali 100. Jawabannya 100. Betul. Karena, eh, nah 3 ini, oh berat, kan angkanya 3, jadi di sini kan banyak angka 3 ya. Jadi di sini terserah bebas mau pakai angka 3 yang mana yang akan dijadikan rumus. Bisa sebenarnya angka 3 ini sendiri juga, bisa angka 3 yang lain juga yang kita taruh di sini. Ya, tapi sama-sama 3. Kan di sini kan banyak angka 3, tapi angka yang paling tinggi ialah angka 3. Jadi terserah, boleh. Boleh yang mana saja, yang penting angka 3, bukan angka di bawah. Bukan angka di atas 3 dan angka di bawah 3 yang kita jadikan pembagi. Lalu kita kali 100 dan hasilnya adalah 100. Angka 2. Angka 2 berarti 2 dibagi 3 dikali 100. Sama dengan 66,7. Kemudian angka 1. Angka 1 ini 33,3. Nah, angka 1 ini kita bagi dengan 3 dikali 100. Teman 33,3. Oke, pasti teman-teman sudah paham kan cara menghitung. Kita lanjut ke puskesmas. Nah, puskesmas ini kita cari lagi angka yang paling tinggi. 15. Sudah pasti karena di sini hanya 2 dan 1 kali lainnya. Jadi pasti 15 ini yang akan dipakai menjadi angka pembagi antara angka-angka lain ini. Angka 1 kita bagi dengan 15. Ini ya. 1 kita bagi dengan 15 dikali 100. Itu dapatnya 6,7. Kemudian ini ya, misalnya 3. Kita sudah tahu, tapi coba kita ulang. Nah, di sini itu 2. Kita 2 ini yang biru, M7 ini 2. Kita bagi dengan 15, angka tertinggi tadi, kita kali 100. Itu hasilnya 13,3. Oke? Oke, kita lanjut. Saya rasa teman-teman sudah paham untuk yang di puskesmas. Caranya, ini sangat gampang kalau menghitung metode skalogram. Dan di apotik. Apotik kita lagi cari lagi angka yang paling banyak dan tinggi. 6. 6 ini adalah angka yang akan menjadi pembagi di antara semua angka-angka di sini. Kita kasih contoh 1. Yang kecamatan di Kecamatan Ringinano mempunyai 1 apotik. Nah, 1 dibagi 6 dikali 100. Ini 1 ini yang O6 dibagi 6 SOS 15 dikali 100 16,7. Kemudian 2. Kita tes 2. 2 dibagi 6 dikali 100 33,3 hasilnya. Oke. Dan kita tes lagi 1 angka. 3 ya. Sudah tadi. 3 bagi 6 dikali 100 sama dengan 50. Oke, lanjut. Kita menghitung lagi untuk sarana perdagangan dan perekonomian. Untuk di sini bank yang pertama. Kita cari angka terbanyak di bank sini adalah angka 7.
Oke, berarti angka 7 ini adalah angka yang akan menjadi pembagi di antara angka-angka ini. Oke, kita tes. Untuk angka 2. 2 kan yang paling pertama, Bang. Di Kecamatan Beringinanum itu ada 2. Maka 2 dibagi 7, lihat. 2 ini, U6 ini adalah 2. Kita bahagi dengan U9 ini ada 7. Baru kita kali 100, hasilnya itu 28,6. 85,6. Oke, kita tes lagi 6. 6 itu 6 dibagi 7 dikali 100 itu hasilnya 85,7. Lalu kita kita tes lagi sekali lagi 4. 4 ini dibagi 7 dikali 100. Ini. 100 ini. Enter. 14,3. Begitupun dengan angka-angka yang lain. Cara mencarinya itu begitu. Oke, lanjut kita menghitung pasar. Kita cari lagi pasar. Di sini angka terbanyak yaitu adalah 4. Maka berarti 4 adalah angka pembagi di sini. Dan contohnya, saya langsung kasih yang pertama itu 4. Berarti 4 dibagi 4 dirinya sendiri. Ya, karena dia adalah angka yang paling tinggi. 4 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 100. Oke, kita tes yang 2 ya. 2. 2 itu 2 dibagi 4. Nah, 4 di sini mungkin tadi yang pertama itu rumusnya saya pakai 4 angka yang ini. Tapi 4 di sini kan ada tiga, tiga macam ya. Maksudnya tiga angka 4 yang sama. Jadi terserah kita mau pakai angka yang mana yang penting angka 4 yang mana yang penting masih angka 4 dalam kotak sini untuk rumusnya ya. Jadi 2 dibagi 4 dikali 100 itu sama dengan 50 untuk skornya. Oke. Kita tes lagi untuk 7 untuk 3 yang jumlah pasarnya ada 3. Di kecamatan mana nih? Nomor 14. Kebomas ya, pasar. Nah, itu 3 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 75. Oke, saya rasa teman-teman pasti sudah sangat paham ya dengan cara menghitung ini. Minimarket. Kita lanjut ke minimarket. Minimarket kita lihat lagi di sini. Angka yang paling banyak sekali. 49. Kita mendapatkan angka 49 untuk dijadikan pembagi di setiap angka-angka ini. Angka-angka di tabel sini ya, minimarket. Dan untuk mendapatkan skor-skor di sini, caranya itu yang kita membagi angka-angka ini dengan angka yang paling tinggi, yaitu 49. 49 kita bagi dengan dirinya sendiri 49, baru kita kalikan dengan 100. Caranya, yang pertama kan di sini 13, jumlah minimarket di Kecamatan Ringinanum, 13. Maka 13 kita bahagi dengan 49, kita kali dengan 100, sama dengan 26,5. Kalau tidak percaya, kita klik ini. Nah, 13 ini yang E6 dibagi 49 itu ya 14 kali 100. 26,5. Kita tes lagi. 43. 43 itu dibagi 49 dikali 100. 87,8. Tes 36. 36 dibagi 49 dikali 100 sama dengan 73,5. Oke? Sudah paham? Lanjut kita ke restoran atau rumah makan. Di sini kita mencari lagi jumlah yang paling banyak. Di sini ada 35. Maka 35 ini kita gunakan sebagai angka pembagi ya. 35 berarti di sini kita langsung contoh. Untuk mengetahui jumlah skornya, kita pakai rumus tadi. Itu. 5 dibagi 35 dikali 100. 14,3. Untuk ini ya. Ini 7 berarti 7 dibagi 35 dikali 100 sama dengan 20. Ini semua angka-angka ini akan kita bagikan dengan 35 karena 35 adalah angka tertinggi. Dan itu memang sudah sesuai apa rumus untuk menghitung metode
sesuai metode skalogram ya. Teman-teman, kita tes lagi untuk yang angka 11. Oke, berarti 11 itu kita bahagi dengan 35. 11 dibagi 35, kita kali lagi 100 sama dengan 31,6. Oke, kita lanjut ke hotel dan penginapan. Hotel dan penginapan juga di sini angka yang paling banyak adalah 678. Jadi maka 678 ini adalah angka nanti yang akan dijadikan sebagai pembagi di antara angka-angka ini. 678 ini misalnya 0 ya. 0. Skornya 0. Ini 0 dibahagi 678 kita kali dengan 100. Hasilnya itu 0. 678. Pasti hasilnya 100 karena 678 dibagi 678 dikali 100. 100. 465. Itu 465 dibagi 678 dikali 100 sama dengan 68,6. 163. Tetes lagi. 163 dibagi 678 dikali 100 sama dengan 24. Oke, kita tes 165. Ini 165 dibagi 678 dikali 100 sama dengan 24,3. 165 dibagi 678 kali 100. Betul ya? 24,33. 24,3. Oke, setelah mengetahui angka-angka tadi itu, bagaimana cara menghitungnya, pasti teman-teman sudah paham kan? Nah, total skor ini, kita tinggal menambahkan saja dari, ini kan total skor setiap kecamatan toh, dari jumlah-jumlah skor yang dari pendidikan, kesehatan, dan perdagangan dan perekonomian. Jadi total skor yang ini itu adalah jumlah skor dari 54,2 tambah 31,6 tambah 0 tambah 25 tambah 100 tambah 6,7 tambah 16,7 tambah 28,6 tambah 100 tambah 28, 26,5 tambah 14,3 tambah 0 sama dengan 403,6 untuk jumlah total skor di Kecamatan Ringinano. Begitu pula dengan kecamatan-kecamatan lain. Kecamatan-kecamatan lain juga sudah ada skornya. Dan itu begitu pula cara menghitungnya, seperti di Kecamatan Ringinano. Jadi, untuk tanpa berlama-lama lagi, jadi saya langsung membacakan jumlah total skor ya, karena ini juga sudah sesuai dengan penambahan-penambahan jumlah skor yang ada yang telah yang telah saya hitung tadi. Untuk di Kecamatan Ringinano, dia mempunyai total skor 403,6. Dia termasuk di wilayah di Ordo 1 yang mana dia itu kurang strategis. Kemudian di 543,5 untuk Kecamatan Brio Rejo. Dia termasuk di Ordo 2. Berarti cukup strategis ya. Karena nilainya 500-an. 501 sampai 1000 dia masuk di order 2 dan cukup strategis. Kemudian di Kecamatan Kedamaian, total skornya 663,5. Dia masuk maaf salah, di Kecamatan Kedamaian itu 361,9 total skornya dan dia masuk di Ordo 1. Artinya dia wilayah yang kurang strategis. Kemudian di Kecamatan Meganti 663,5 total skornya. Dia berada di Ordo 2. Berarti wilayah yang cukup strategis ya. Kemudian di Kecamatan Cermelor, dia total skornya 419,6, dia termasuk di Ordo 1. Kurang strategis. Kecamatan Bulurejo 341,6, Ordo 1, kurang strategis. Kecamatan Balong Panggang 258,7, Ordo 1, kurang strategis. Kecamatan Duduk Sampean 329,5, Ordo 1, kurang strategis. Kecamatan Kebomas 3000
737,4 Ordo 2 cukup strategis. Kecamatan Sukorame 1013,3 Ordo 3 sangat-sangat strategis. Kemudian Kecamatan Manyarejo 891,1 Ordo 2 cukup strategis. Kemudian Kecamatan Bunga 470,3 Ordo 1 kurang strategis. Kecamatan Raktengah 352,6 Ordo 1 kurang strategis. Kecamatan Sambung Ayar 342,2 Ordo 1 kurang strategis. Kecamatan Krupuk 421,5 Ordo 1 kurang strategis. Kecamatan Pangkah Pulo 272,3 Ordo 1 kurang strategis. Kecamatan Sawah Mulia 467,9 Ordo 2 cukup strategis dan Kecamatan Tambak 222,1 Ordo 1 kurang strategis. Oke, penyimpulan dari perhitungan tadi itu wilayah yang paling strategis itu ada di Kecamatan Suko Sukorame ya, yang sampai Ordo 3 1013,3 nilainya, berarti dia itu sangat-sangat strategis karena fasilitas pendidikannya lengkap, kesehatan memadai, sarana ekonominya juga memadai, aksesibilitasnya baik, dan berarti Kecamatan Sukorame ini wilayah paling strategis bisa dijadikan pusat pelayanan utama karena memiliki jumlah dan sebaran fasilitas yang paling lengkap serta mampu melayani kebutuhan wilayah sekitar. Oke, wilayah cukup cukup strategis ya Ordo 2. Kecamatan Rio Rejo, Kecamatan Meganti, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyarejo, Kecamatan Manyarejo. 4 kecamatan itu tergolong cukup strategis Ordo 2 ya. Kecamatan-kecamatan ini karena cukup strategis karena memiliki kelengkapan fasilitas pada tingkat menengah. Mereka ini menjadi penyangga utama bagi wilayah Ordo 1 dan berpotensi dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru. Wilayah-wilayah kurang strategis ini di Ordo 1, kenapa mereka bisa sampai di Ordo 1? Ya, terdapat di wilayah Ordo 1 itu karena beberapa wilayah di kecamatan itu fasilitas-fasilitasnya belum memadai. Bahkan seperti yang tadi dilihat, bank-bank, fasilitas perhotelan itu sangat sangat kurang. Sangat kurang di kebanyakan wilayah yang berada pada wilayah Ordo 1. Penginapan, restoran, kebanyakan kurang ya, dan fasilitas kesehatan juga tidak terlalu banyak untuk di wilayah Ordo 1 sehingga menyebabkan mereka ini masuk di wilayah yang kurang strategis. Karena itu di wilayah Ordo 1 ini perlu ada menjadi prioritas dalam pemerataan pembangunan, terutama dalam peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas pelayanan dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat agar kesejahteraan dapat meningkat dan ketimpangan antar wilayah itu dapat berkurang. Sekian penjelasan untuk menghitung metode skalogram dan menentukan wilayah-wilayah yang sangat strategis, cukup strategis, dan kurang strategis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.